warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi rahmah wa syafi'il ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'du. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in wa ila arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wa syuhada wa salihin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa liman lahum huququn 'alaina binatina anallaha yaghfir lahum wa yarhamhum وعافهم ويعفو عنهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ha antum haula'i itu ya. Wa ma anzalta at-taurata wal injil. Boleh. Ya ahlul kitab. Ya ahlul kitab di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, sekalipun mereka sudah menyimpang dari tauhid, tapi tetap dipanggil ya ahlul kitab. Ini menunjukkan bahwa ahlul kitab dahulu dengan sekarang itu sama. Ya, karena sudah sama-sama menyimpang. Adanya ahlul kitab sekarang ini karena adanya ahlul kitab dahulu. Mereka hanya bisa merubah, yaitu penentangan mereka terhadap ilmu pengetahuan. Maka muncullah dari Masihinya, Kristennya, muncullah Protestan. Ya, di Düsseldorf di Jerman, ya, yang diperakasai oleh Martin Luther, tapi tidak bisa menghilangkan Trinitas. Ya, itu saja. Ya, baik Protestan, Katolik itu sama. Ya, dulu kan Katolik sangat terkenal, ya, dia anti ilmu pengetahuan. Maka muncullah Martin Luther dengan membawa perubahan, yaitu dengan Protestannya, maka disebut protes. Ya. Sementara Yahudi pun sudah menyimpang. Ya, mereka berkeyakinan bahwa Uzair itu anak Tuhan. Itu terjadi
150 tahun, bahkan ada memperkirakan 300 tahun penyimpangan dari tauhid ini sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Karena antara Nabi Muhammad diutus dengan Allah menaikkan Nabi Isa alaihissalam dalam firman-Nya, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Sungguhnya aku mutawaffika ini punya dua arti. Karena arti wafat itu bisa jadi tidur. Ya, tidur. Ya, gitu. Ya, bisa jadi wafat. Ya, bisa jadi wafat. Kenapa ditidurkan? Karena Nabi Isa itu tanpa persiapan. Diangkat oleh Allah itu ketika akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Salah seorang dari mereka yang masuk ke kamarnya Nabi Isa, lalu Nabi Isa dibawa oleh malaikat Jibril, diselamatkan melalui lubang angin. Kan ada kan ceritanya di sini. Ya, lalu diangkat ke langit. Pantas kalau ditidurkan. Ya, karena kalau dalam keadaan sadar, ya belum kuat Nabi Isa alaihissalam. Beda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah Allah persiapkan. Karena Nabi Muhammad, ya, yaitu ketika Isra wal Mi'raj itu dalam keadaan terjaga. Ya, utuh badannya, bukan hanya roh tapi juga jasad. Ya, ini perbedaannya. Jadi, ya ahlal kitab, ya ma'syarul yahudi wa nasara, wahai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, lima tuhajuna fi Ibrahim, kenapa kalian berdebat, berselisih tentang Nabi Ibrahim? Ya, Yahudi mengklaim bahwa Nabi Ibrahim adalah Yahudi. Nasrani mengatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah Nasrani. Padahal Nabi Ibrahim itu hidup ribuan tahun sebelum adanya Yahudi, adanya Nasrani. Mau juga dia mengaku ngikut Nabi Ibrahim, kok justru dia mengatakan Nabi Ibrahim Yahudi? Berarti kan ngikut mereka. Ya, ini kan terbalik ya. Gitu, lima tuhajjuna fi Ibrahim, ay lima tukhasimuna. Kenapa kamu sekalian bermukhasamah, yaitu berdebat fi dini Ibrahim, tentang agamanya Nabi Ibrahim? Padahal ya di dalam Taurat dan di dalam Injil tidak disinggung sama sekali, ini yang masih asli, bahwa Nabi Ibrahim itu adalah Yahudi atau Nabi Ibrahim adalah Nasrani. Itu. Kenapa sesuatu yang mereka tidak mengetahui lalu mereka perdebatkan? Ya, ini kapan terjadi? Yaitu ketika orang Nasrani Najran bertemu dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Karena di Madinah itu nggak ada Yahudi, nggak ada Nasrani. Yang ada adalah Yahudi. Itu pun mereka usiran dari negara-negara jajahan Rom. Dan mereka membuat ulah sebagai minoritas, ya ingin menguasai mayoritas, ya kan seperti itu ulah Yahudi. Akhirnya mereka ya terusir lari ke Madinah. Ya, itu ceritanya panjang. Nah, kemudian ya ketika orang Nasrani Najran datang ke Madinah, inilah terjadi seperti ini. Ya, yang pertama tentu mereka rebutan surga. Ya, apa kata Allah dalam ayat yang sebelumnya? Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata tidak akan masuk surga kecuali Yahudi. Nasrani nggak mau kalah. Ya, mereka mengatakan tidak akan masuk surga kecuali Nasrani. Ini kan PPK kosong, memang surga punya dia, ya kan? Ya, jadi itu yang sesuatu yang mereka nggak tahu, mereka perdebatkan ya. Sama dengan masalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Walima tad'una, dan kenapa kamu sekalian ngaku-ngaku? Ya, mengatakan, tapi lebih bohongnya itu lebih banyak, makanya disebut ngaku-ngaku. Ana Ibrahim alaihisalamu kana minkum. Bahwasanya Nabi Ibrahim adalah dari kamu sekalian. Ya. Di sini digugah akal pikiran mereka. Wa ma unzilatit Tauratu ala Musa, dan Taurat tidak diturunkan pada Nabi Musa, wal Injilu, dan kitab Injil ala Isa illa min ba'dih, kecuali setelah wafatnya, sudah berlalunya, sudah tidak adanya Nabi Ibrahim. Bahkan dalam kurun waktu yang cukup lama, ribuan tahun. Ya kan, ada Yahudi dan Nasrani, ya itu
ya setelah Nabi Ibrahim wafat. Dan itu setelah apa? Ribuan tahun. Jadi munculnya ya Isa itu kan terakhir dari nabi mereka, rasul dan nabi tentunya. Ya, terakhir. Baru setelah itu Nabi Isa menghabarkan kabar gembira, yaitu wa ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan akan datang setelahku seorang rasul yang bernama Ahmad, yaitu Muhammad. Sama nama nabi itu antara Muhammad dan Ahmad. Ya, itu ya terakhir Nabi Isa. Ya, apalagi kalau kita urutkan Nabi Ibrahim dari kalau Yahudi kan keturunan daripada Bani Israel. Ya, makanya Allah menyebutkan Israel, yaitu nama Nabi Yakub. Jadi keturunan Nabi Yakub itu 12, punya anak beliau 12. Ya, dari mana kita tahu? Dari mimpinya Nabi Yusuf. Ya, qala ya abati inni ara fil manami itu nanti ayat Nabi Ismail itu menyembelih. Ya, ra'aitu ahada asyara kaukaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku dalam mimpi ya bahwa 11 bintang ya dan matahari dan bulan ra'aituhum li sajidin. Aku melihat mereka itu menghormati aku. Jadi sajidin ini bukan sujud ibadah. Ya, karena sujud ibadah itu hanya kepada Allah. Jadi tunduklah ya, artinya bukan seperti kita salat. Ya, ini terbukti ya, yaitu Nabi Yusuf nanti akan membawa semua keluarganya. Ya, setelah Nabi Yusuf memaafkan ya abang-abangnya, kakak-kakaknya yang pernah jahat dengan beliau, dibuang mana? Ke sumur. Ya kan gitu ceritanya. Ya, disinilah Nabi Yusuf tidak ada rasa balas dendam. Ya, itu seperti itu. Nah, jadi keturunan yang 12 inilah yang disebut Bani Israel. Itu berasal dari Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub sendiri cucu, bukan anak Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Yakub itu ya anak Nabi Ishak. Nabi Ishak itu baru anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu. Ya, sementara Nabi Muhammad SAW ya ini dari jalur Nabi Ismail. Ya, ketemunya di Nabi Ibrahim semua. Bahkan Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya. Nah, begitu Nabi diutus, Bani Israel nggak terima. Ya, nggak terima. Karena mereka hanya mengakui keturunan nabi itu dari mereka dan keturunan nabi. Nabi harus keturunan nabi gitu. Ya, nabi harus keturunan nabi. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya inilah hikmahnya, yaitu Nabi Ibrahim meletakkan anak cucunya, yaitu apa? Ibu Hajar dan anaknya, lalu punya keturunan Nabi Ismail. Biar jelas. Ya. Makanya di dalam Barzanji disebutkan ketika menyebutkan nasab Nabi Muhammad SAW, ya, yaitu apa? Huwa Muhammad bin Abdullah, ya, bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Qusay bin Kilab dan seterusnya sampai ke Adnan. Untuk ngasih tahu bahwasanya Rasulullah juga keturunan Nabi. Gitu. Mereka mempertanyakan tuh, siapa tuh Muhammad begitu? Ngaku-ngaku Nabi gitu. Ya, ini Barzanji ya dengan cerdasnya beliau menjawab huwa Muhammad bin Abdullah dan seterusnya. Yang menyebutkan tentang nasab-nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Allah buktikan di situ ada Nabi Ismail, ya kan? Ya, ada Nabi Ibrahim memang nggak meninggal di situ. Ya, beliau bolak-balik. Yang meninggal di situ adalah Nabi Ismail dan Ibu Hajar. Ya, nah kemudian keturunan-keturunannya. Jadi tambah lagi dengan adanya makom Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim ketika membuat apa? Meninggikan Ka'bah. Ini kan Allah hargai usaha Nabi Ibrahim untuk supaya Ka'bah melebihi tinggi beliau. Beliau ambil batu dan batu itu membekasi telapak kaki Nabi Ibrahim. Makanya Allah sebutkan apa? Fihi ayatum bainat maqamu Ibrahim. Di Mekah itu ada tanda kebesaran Allah yang sangat jelas. Apa? Itu maqam Ibrahim. Maqam itu batu, bukan kuburan. Ya, batu yang diinjak oleh Nabi Ibrahim. Kemudian membekasi telapak kaki Nabi Ibrahim. Jadi jauh ya jaraknya itu. Ya ribuan tahun. Ya, kok bisa-bisa ngaku-ngaku bahwa Nabi Ibrahim adalah Yahudi.
ya bahwa Nabi Ibrahim adalah Nasrani. Ay ba'da Ibrahim bi zamanin tawilin, adanya ya Injil, turunnya Injil yaitu menandakan adanya Nasrani, dan adanya Taurat menunjukkan adanya Yahudi, ya itu ya bi zamanin tawilin, dalam masa yang sangat lama gitu. Idh kana baina Ibrahim wa Musa, karena antara Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alfu sanatin, itu kurun waktunya 1000 tahun. Wa baina Musa wa Isa, antara Nabi Musa dan Nabi Isa alfa sanatin, 2000 tahun. Berarti kan kurang lebih 3000 tahun. Ya. Wa ba'da nuzulit Taurati, dan setelah turunnya Taurat ada asal Yahudiyatu, baru muncul Yahudi. Wa ba'da nuzulil Injili ada asal Nasraniyatu, baru munculnya Nasrani. Jadi Ahlul Kitab itu adalah Nasrani, Yahudi dan Nasrani. Banyak yang mempertanyakan itu Yahudi diambil dari mana? Bahwa mereka kan ada dua sebutan nih, Yahudi dengan Bani Israel. Dia juga. Ya, ada dua versi, tapi versi para ulama adalah diambil dari ucapan mereka, inna hudna ilaika, kami kembali ya kepada engkau, dari kata hada Yahudu, lalu menjadi Yahudi. Ada lagi mengatakan bahwa anak Nabi Yakub diantaranya adalah Yahuda, anak Nabi Yakub, ya dari situlah mereka disebut dengan Yahudi. Tapi ulama-ulama Muslim justru diambil dari kata ucapan mereka, inna hudna ilaika, ya inna hudna ilaika, gitu ya. Nah, kemudian Allah Nasrani itu diambil dari kata Nasara, diambil dari kata yaitu ucapan Nabi Isa ketika beliau terancam akan dibunuh oleh Yahudi. Beliau mengatakan apa? Man ansori ilallah, qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Nabi Isa berkata kepada kaumnya, siapa yang mau membela aku dalam mengajak umat kembali kepada tauhid, hanya menyembah Allah. Ya, orang-orang Hawariyun berkata, nahnu ansarullah, kami akan membantu. Nah, dari situlah mereka disebut Nasrani, dari Nasara. Ya, sama dengan orang-orang Madinah juga disebut apa? Ansor, tapi bukan Nasrani, Ansor. Itu sama asal katanya dari Nasara, menolong. Ya, kenapa orang-orang Madinah, ya sahabat-sahabat Rasul disebut Ansar? Karena mereka membela ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu melalui perjanjian Bai'atul Aqabah, baik yang pertama maupun yang kedua. Kan gitu ceritanya. Ya, sehingga mereka dapat gelar Ansar. Ya, dapat gelar Ansar. Ini bukan Ansar GP Ansar, bukan ya. Ansar aja. Ya, Ansar. Ya, itu dapat gelar Ansar biar tahu. Ya, kalau Nasrani itu diambil dari Nasara, bahasa Arab, asalnya bahasa Arab. Ya, dari Nasara. Apala ta'qiluna? Apakah kamu tidak berpikir, wahai Yahudi, wahai Nasrani? Kok bisa-bisanya ngaku-ngaku ya Nabi Ibrahim adalah Yahudi, ya kan? Nabi Ibrahim adalah Nasrani. Gitu. Ya, apala ta'qilun? Digugah akal mereka. Ya, mana ada sih pengikut datangnya duluan daripada yang diikutin, ya kan? Nabi Ibrahim dianggap pengikut mereka Yahudi, karena Nabi Ibrahimnya duluan, ya kan? Yang namanya pengikut tuh belakangan, ya sama orang nyusul, ya nyusul duluan atau belakangan? Hah? Belakangan. Terus saja nyusulnya duluan gak ada, ya pasti belakangan. Terus nyusulnya belakangan, ya ini kan dia nyusul nih, gitu kan? Belakangan datangnya pengikut. Gitu ya, masa ada pengikut ya datangnya yang diikuti datangnya belakangan daripada yang mengikuti. Ya, inilah afala ta'qilun. Ay atad'una anna Ibrahim minkum, apakah kamu sekalian mengatakan, ya mengada-ada, ngaku-ngaku, tad'una bahwasanya Nabi Ibrahim adalah dari kamu sekalian, itu Yahudi atau Nasrani?
fala ta'qiluna butlana iddi'aikum. Makanya saya baca tadi tad'una, karena di sini ada masdarnya iddi'aikum. Karena kamu tidak berpikir. Ya berarti kamu tidak berpikir batalnya, salahnya pengakuan kamu sekalian bahwa Nabi Ibrahim adalah Yahudi atau Nasrani. Ya, itu yang dimaksud afala ta'qilun. Ya, bahwa cara berpikir kalian itu salah. Begitu. Ha antum haula'i. Inilah kamu sekalian hajajtum. Berdebat, memperselisihkan. Ha antum. Ya, inilah kamu sekalian ya haula'il yahudu. Wahai orang-orang Yahudi wal Nasara, khasamtum, berdebat, ya berselisih, fi ma lakum bihi ilmun, tentang sesuatu yang kamu mengetahui. Yang kamu mengetahui di mana? Fi kitabikum, di dalam kitab kamu. Apa yang mereka ketahui yang lalu mereka perdebatkan? Anna Ibrahim lam yakun Yahudiyan. Di kitab mereka juga disebutin bahwa Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, gitu ya. Wala Nasraniyan, dan juga bukan Nasrani, ya kan? Kenapa mereka saling rebutan? Ya, sesuatu yang mereka tidak mengetahui, ya itu. Wa anna Muhammadan nabiyyun mursalun, dan ada di kitab kalian Taurat dan Injil, ya, yang kamu ketahui, ya, bahwa Nabi Muhammad adalah nabi. Wa anna Muhammadan nabiyyun mursalun, bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi yang diutus. Wa huwa mawjudun fi kitabikum, dan ya Nabi Muhammad itu ada bi kitabikum, penjelasan di dalam kitab kalian Taurat dan Injil. Bina'tihi, dengan sifat-sifatnya. Ya, dengan sifat-sifatnya itu ada, ya itu ada. Yang ada dalam kitab kalian, ya itu mereka nggak percaya. Justru yang nggak ada ini mereka perselisihkan. Ya, kita tahu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ini begitu jelasnya Allah ceritakan dalam Taurat dan Injil, digambarkan oleh Allah, ya seakan-akan mereka itu mengenal anak mereka sendiri. Itu dalam surah Al-Baqarah difirmankan oleh Allah, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya. Dan mereka yang kami berikan kitab, yaitu ya ahlul kitab, mengenal dia. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Orang kenal kan banyak, ada kenal doang, ada kenal banget. Allah jelaskan bahwa mereka itu sangat mengenal Nabi Muhammad. Ukurannya apa? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Ya, ini bukan omong kosong, dibuktikan oleh tokoh Yahudi itu, oleh Abdullah bin Salam. Ya, ini mungkin sering saya sampaikan. Dia begitu melihat Rasulullah SAW, dia mengatakan apa? A'rifu Muhammadan hina ra'aitu, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Di Makkah nggak ada Yahudi, ya adanya di Madinah. Begitu dia lihat Rasulullah, dia mengatakan a'rifu Muhammadan hina ra'aituhu kama a'rifu abna'i walakinna ma'rifati bi Muhammadin asyad. Aku, ya kata Abdullah bin Salam, mengenal Muhammad ketika aku melihatnya seperti aku mengenal anakku sendiri. Kan katanya Taurat dirubah, ya, tapi nggak secara keseluruhan, masih ada, ya. Buktinya Ka'ab bin Al-Ahbar, ya kan? Ya, oleh bapaknya alamani Taurata ila sifran wahidan. Ya, bapaknya ngajarin Taurat. Ini cakep nih. Harus kita contoh, seorang bapak ngajarin Al-Qur'an kepada anaknya. Yahudi aja ngajarin Taurat, meskipun bohong. Ya, dia bohong. Kenapa? Enggak semuanya dibaca. Ila sifran wahidan. Ya, walamma mata abi fatahtuhu, ketika bapakku meninggal, aku buka. Ya, faidzan nabiyyu akhir zaman mauliduhu di Makkah. Benar gak? Ya, Rasulullah lahir di Makkah, benar gak? Benar. Rumahnya ada. Ya, Rasulullah satu-satunya Rasul yang paling otentik. Ya, yang paling lengkap bukti-buktinya. Makamnya ada. Kita cari Nabi lain makamnya, wallahu a'lam. Ada mengatakan di sini, di situ. Terjadi perbedaan. Tapi Nabi Muhammad nggak ada yang berbeda pendapat. Wah, Nabi Muhammad
makamnya di Palestina, kagak ada. Semua sepakat adalah di Madinah. Kenapa? Dikunjungi, ada. Ya, bahkan pernah mau digali oleh Yahudi, ketahuan. Ya, gitu. Ya, jadi ya Nabi Muhammad SAW itu ya sangat jelas Allah jelaskan. Ya, makanya tadi Abdullah bin Salam, seperti aku mengenal anakku sendiri, kata Abdullah bin Salam. Akan tetapi aku mengenal Nabi Muhammad lebih jelas daripada aku mengenal anakku sendiri. Jadi makanya itulah rahasia yang mungkin pernah saya sampaikan. Allah ya tidak membinasakan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani karena Allah akan menjadikan mereka ini saksi kebenaran Nabi Muhammad SAW. Dalam akhir surat Ar-Ra'd Allah berfirman, mungkin sering disampaikan ini, ya wa yaqulul kafiruna wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursalah qul kafa billahi syahidan baina wa bainakum wa man 'indahu ilmul kitab. Ini yang saya maksud. Ya, ketika Nabi Muhammad SAW dikatain oleh orang kafir bahwasanya engkau adalah bukan utusan, padahal bukti-bukti di mana Rasulullah adalah utusan Allah ini sangat jelas sekali. Karena memang mereka nggak mau beriman, susah. Ya, lasta mursalah, Anda bukan utusan. Sedih Rasulullah SAW. Nah, supaya nggak sedih, Allah suruh, qul, katakanlah, cukup Allah itu sebagai saksi bahwa aku adalah utusan antara aku dan kalian. Siapa lagi menjadi saksi? Waman indahu ilmul kitab. Dan orang yang punya pengetahuan tentang apa? Kitab Taurat dan Injil. Siapa mereka? Ahlul kitab. Makanya Allah tidak binasakan. Ya, ketika Nabi Musa dan kaumnya di hadapan mereka lautan, ya di belakang mereka Firaun dan pasukan, Allah selamatin. Ya, kalau enggak habis itu satu umat tuh, satu bangsa. Enggak ada tuh yang namanya Netanyahu, enggak ada. Ya, sahabat Aaron Sharon ya, yang sakitnya sekaratnya lama banget. Ya. Nah, itu enggak ada itu. Ya, ini Allah selamatkan. Kenapa? Ya, terbukti muncul dari mereka ini. Ini kebenaran firman Allah muncul dari mereka. Tadi diantaranya adalah dari tingkatan sahabat. Ya, siapa tadi? Abdullah bin Salam. Ini Yahudi, ulama Yahudi. Lalu tingkatan tabi'in, ya, tingkatan tabi'in adalah yang paling terkenal. Siapa tadi? Ka'ab al-Ahbar. Sebenarnya Ka'ab al-Ahbar itu, ya, dia itu ngalami bertemu dengan Nabi Muhammad. Ya. Cuma dia belum mau beriman karena dia nungguin satu lagi. Karena ada 3 tuh yang dibaca di dalam Taurat. Di antaranya Mauliduhu di Makkah. Terus wa hijratuhu. Nah, satu lagi belum. Ya, akhirnya apa? Satu lagi terbukti ketika masa Khalifah Umar ibn Khattab. Baru Persia, baru Syam dikuasai oleh umat Islam. Baru dia percaya. Maka disebut dia tabi'in. Sebenarnya dia ngalamin Rasulullah hidup, ngalamin deh. Ka'ab al-Ahbar. Ya, gitu. Lalu Wahab bin Munabbih, ya ini luar biasa orang alimnya. Yahudi juga. Ya, yang banyak dikutip pendapat beliau itu ya oleh ulama-ulama ya terdahulu. Ya, itu Wahab bin Munabbih, ya itu orang alim betul dari Yahudi. Ya, nah ini kan bukti. Dari Nasrani yang terkenal tentunya siapa? Yaitu Raja Najasyi. Dia Nasrani dia. Ya, ketika Ja'far bin Abi Thalib membacakan surat Maryam, dia nangis, ya lalu dia beriman. Bukti dia beriman, disolatkan jenazah gaib oleh baginda Rasulullah SAW. Belum lagi ya, pendeta-pendeta, ya kan? Ya pendeta-pendeta, begitu ya. Jadi kebenaran, ya Islam ini semakin terbuka, ya semakin terbuka terutama di Eropa. Ya itu semakin terbuka, alhamdulillah ya. Gitu. Jadi semakin Nabi itu ya dipojokkan, justru orang semakin pengen tahu tentang Nabi Muhammad SAW. Ini ada hikmahnya itu. Ya, nggak boleh dicaci maki. Nah, orang kan pengen tahu nih yang belum tahu siapa sih Muhammad itu, dikaji gitu kan. Nah, akhirnya apa? Dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa namanya? Itulah ya Nabi Muhammad SAW ya bid'atihi. Tapi fa'angkartum bidzalika. Fa'angkartum zalika, tapi kalian mengingkari, enggak mau percaya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu falima tuhajuna fima laisa lakum bihi ilmun.
Maka kenapa kamu sekalian Yahudi Nasrani berdebat, berselisih tentang apa yang kalian tidak mengetahui? Fi kitabikum, dalam kitab kalian. Li'annahu laysa lidini Ibrahim dzikrun fi kitabikum. Karena tidak ada penyebutan di dalam penyebutan agama Nabi Ibrahim di dalam kitab kalian. Nggak disinggung. Ya, kok kalian perebutkan, perselisihkan? Aslan sama sekali nggak ada itu. Ya. Walima tad'una, dan kenapa kamu sekalian ngaku-ngaku anna syariat Ibrahim mukhalifatun li syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya syariat Nabi Muhammad itu bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad, dengan bahwasanya syariat Nabi Ibrahim itu bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad. Tahu kalian tahu dari mana? Ya, agama Nabi Ibrahim Allah gak sebutin dalam Taurat dan Injil. Kok kalian bisa-bisanya mengatakan bahwa syariat Nabi Ibrahim itu berbeda, bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya untuk membuktikan bahwa Nabi Muhammad adalah ala millat Ibrahim, maka ya banyak syariat-syariat Nabi Muhammad itu berasal dari syariat Nabi Ibrahim, terutama haji. Manasik haji ini lebih banyak dari Nabi Ibrahim sekeluarga. Ya kan? Dari mulai melempar. Ya, melempar itu sejarahnya terkait dengan Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim ya ketika disuruh dalam mimpi disuruh menyembelih anaknya. Kan gitu Nabi Ismail. Nabi Ismail pasrah, ya kan? Ya abati al matu'mar satajiduni insyaallah taala minas sabirin. Ya kan? Ya, kemudian dibawa ke Jabal Kurban. Sepanjang jalan digodain nih. Ya, Nabi Ismail nggak mempan. Kemudian Nabi Ibrahim nggak mempan, ibunya nggak mempan. Maka pas di Jabal Kurban, di tempat melempar nih sekarang, bukan Jabal Kurban, menuju Jabal Kurban, pas tempat melempar, ya setannya disambitin oleh Nabi Ibrahim. Ini lambang aja, lambang bahwa setan itu adalah musuh manusia. Artinya kalau kita melempar, ya nggak usah kita niatkan nyambit setan. Ya, kenapa nggak bakalan kena? Ya gitu, jadi kita nggak tahu, ya gitu, ya niatkan, ya Bismillah Allahu Akbar gitu, jangan lihat nyambit setan, ketahuan setan, ya ketawain, ya itu lambang bahwa kita harus menjadikan setan itu musuh kita, ya. Kemudian Wallahu ya'lamu, dan Allah mengetahui. Kaifa kanat halu hadis syar'i, bagaimana ya keadaan syariat-syariat ini fil mukhalafati, di dalam bertentangannya, wal muwafaqati, di dalam kesamaannya. Ya. Gitu, makanya Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merasa Nabi Ibrahim sangat berjasa. Ya, pertama yang mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya adalah Nabi Ibrahim untuk menjadi seorang rasul, ya kan? Rabbana wab'ats fihim rasulan, ya Allah utuslah dari mereka orang-orang Mekah ini seorang utusan, ya seorang utusan, ya gitu. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain ini diambil perjanjiannya, kalau Nabi Muhammad sudah diutus, mereka berjanji akan beriman dan akan menolong, ya membela itu. Nabi Ibrahim justru yang mendoakan. Ya, dari situlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Ibrahim ini berjasa, ya, maka ya beliau dalam salawat justru ya mengajarkan salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin. Kenapa Nabi Muhammad tidak menyebutkan Nabi Adam, ya Nabi Nuh umpamanya, tapi Nabi Ibrahim? Itulah untuk menunjukkan bahwa inilah aku keturunan Nabi Ibrahim, gitu. Ya, untuk apa? Untuk menyanggah orang-orang Yahudi, ya kan? Untuk menyanggah orang-orang Yahudi, ya, yang mempertanyakan siapa tuh Muhammad, kan gitu. Nah, itu seperti itu. Kemudian wa antum la ta'lamuna, dan kamu sekalian tidak mengetahui.
kaifiyata tilkal ahwali yaitu keadaan ya syariat-syariat yang sebelumnya. Tsumma bayyanallahu ta'ala dzalika mufassalan. Ya, kemudian Allah jelaskan bahwa Nabi Ibrahim adalah bukan Yahudi, bukan Nasrani dengan rinci, dengan jelas. Ya. Wa kadzabahum, dan Allah jelaskan kedustaan mereka bima idda'u dalam ngaku-ngaku mereka, dalam apa yang mereka ya katakan atau aku akui min muwafaqati Ibrahim lahuma, bahwasanya Nabi Ibrahim itu sesuai dengan apa Yahudi dan Nasrani. Faqala, maka Allah berfirman, ini lebih jelas lagi nih untuk menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Apa? Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasra. Jelas banget kan? Kalau di atas tadi masih samar. Ya, gitu. Tapi ini jelas banget nih. Ya, jelas banget. Allah menjelaskan bahwasanya Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Laisa Ibrahimu ala dinil Yahudi. Saya kira sampai di situ. Maka Ibrahimu Yahudian wala Nasraniyan. Nah, itulah saya kira mengenai ya ahlul kitab ya, yang tentunya mereka ya Allah jadikan sebenarnya nggak semua memang ya diantara mereka saja, nggak semua, untuk sebagai bukti untuk membuktikan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan banyaknya mereka ya, seperti tadi Abdullah bin Salam, kemudian Ka'ab bin Zuhair, Ka'ab al-Ahbar, ya, Wahab bin Munabbi dan seterusnya. Ya, lalu tingkatan orang sekarang tuh banyak sekali. Bahkan belum lama ada pendeta itu terkenal masih Islam. Ya kan, berarti mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini beruntung ya. Ya, kita nggak melihat Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi kita tetap beriman. Ya, gitu. Ya, mungkin diantara kita membayangkan, wah kalau hidup ya di zaman Nabi mungkin enak kali ya ngelihat Nabi, ya kan, ngelihat Nabi, bersama Nabi, tapi belum tentu beriman. Sebab banyak orang yang ya hidup bersama Nabi nggak beriman, tidak beriman, tapi kita nggak ngelihat justru beriman. Inilah yang dipuji oleh baginda Rasul dengan hadis riwayat Bukhari Muslim, tuba ya liman ra'ani wa amanabi. Tuma tuba sampai 7 kali tubanya. Ya. Tubanya sampai 7 kali. Ya. Liman lam yarani wa amanabi. Orang yang tidak melihat aku tapi beriman kepadaku, ini luar biasa. Ya, sementara Nabi Muhammad dijelekkan sana sini, ya kan? Ya, tapi kita tetap beriman karena kita yakin Nabi Muhammad adalah benar. Nah, inilah kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan ucapannya aina ahbabi, mana kekasih aku. Sahabat bingung, ya kan kami sahabat, kok nggak disebut ahbabi? Makanya sahabat mengatakan kepada Nabi, ya nahnu ashabuka, ya, kami adalah sahabat engkau. Ya, kau adalah sahabat kami. Tapi kekasihku adalah qaumun lam yarawni ba'du. Qaumun yu'minu nabi wa lam yarawni ba'du. Mereka yang beriman tapi nggak melihat aku. Ini kita dirindukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya ya pertahankan kita beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita perkuat dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Sekira cukup. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, hamdan muwafiyan li ni'ami mukafiyan li mazidih. Ya rabbana ya Allah ya ilahana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hubba man yuhibbuh. Allahumma rzuqna husnal mutaba'ati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna husnal mutaba'ati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma rzuqna husnal mutaba'ati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amitna ala dinil Islam. Rabbana tawaffana muslimin walhiqna bisalihin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.